Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya tidak sendiri ya, saya ditemanin sama teman saya, Bro Michael. Halo Bro Michael. Halo Bro Jackson, halo semuanya. Thank you banget Bro Jackson udah undang saya untuk syuting bareng lagi di video ini. Oke, sip. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung saja mulai. Di video kali ini saya akan lebih membahas untuk pergerakan Bitcoin di bulan September, tapi di bagian akhir video ini saya juga akan bagikan sedikit pengumumannya yang menarik, yang sudah teman-teman nantikan. Oke, mungkin kita akan langsung saja mulai ya ke analisisnya. Yang pertama, saya akan coba perhatikan dulu annual chart dari Bitcoin-nya. Kalau kita perhatikan return bulanannya berdasarkan data 8 tahun sebelumnya, kita bisa perhatikan di bulan September biasanya terjadi koreksi ya. Teman-teman yang sudah pernah ngikutin di video sebelumnya pastinya sudah pernah lihat chart ini juga, di mana saya pernah katakan di tahun bullish biasanya akan ada 4 bulan negatif yang terjadi. Kebetulan di bulan September berdasarkan historical data, dari 6 sampai 8 kita bisa perhatikan terjadi koreksi yang lumayan ya. Jadi kita bisa ekspektasikan mungkin di bulan depan kita masih bisa melihat adanya koreksi terjadi. Oke, sekarang mungkin kita akan perhatikan juga di grafik Bitcoin untuk melihat konfirmasinya. Oke, ini merupakan chart bulanan dari Bitcoin ya. Kalau kita perhatikan sejauh ini trennya masih berada dalam satu tren yang bullish. Dan kalau teman-teman juga pernah ngikutin, saya juga pernah katakan wave 5 mungkin bisa sampai ke area 90.000 sampai 100.000. Jadi itu target bullish saya untuk tahun ini atau tahun depan. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan kalau koreksi terjadi di bulan depan adalah area ini, area 41.300 ini. Ini merupakan area yang menurut saya cukup krusial. Jadi kalaupun nantinya terjadi koreksi bulan depan, harusnya koreksi yang saya ekspektasikan tidak akan jatuh di bawah area 41.000 ini. Nah, dia boleh saja jatuh di bawah area tersebut, tapi untuk closing candle monthly-nya harusnya akan di atas area tersebut. Karena kalau closing candle monthly-nya bisa di atas area tersebut, kita masih berpotensi untuk melihat bullish momentum yang cukup kuat. Nah, tapi kalau dia berhasil close di bawah 41.000 ini, ada potensi itu bisa menjadi bearish continuation. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan coba perhatikan juga menggunakan Fibonacci ya. Nah, sekilas kita bisa perhatikan untuk candle monthly ini sudah lumayan dekat dengan area 0,618 Fibonacci retracement. Dan biasanya Bitcoin lumayan respect dengan area tersebut ya. Yang saya maksud dengan respect itu artinya ketika harga menyentuh area tersebut, biasanya kita bisa melihat adanya sedikit koreksi dari area tersebut sebelum kenaikan lanjutan terjadi. Jadi itu yang perlu kita ketahui juga. Selanjutnya mungkin saya akan perhatikan di time frame weekly-nya. Nah, minggu ini sebenarnya Bitcoin sempat tembus ke area 50.000, tapi terjadi koreksi yang cukup signifikan, di mana koreksinya kemarin sampai 46.000, dikarenakan 50.000 ini juga merupakan area resistensi psikologis ya, yang cukup penting buat Bitcoin. Jadi, koreksi yang terjadi itu sebenarnya menurut saya masih wajar, tapi minggu ini kita juga perlu perhatikan apakah candle weekly-nya berhasil close di bawah area 47.000 atau enggak. Karena kalau dia berhasil close, maka ada potensi kita bisa melihat adanya koreksi yang lebih dalam lagi, mungkin ke 44.000 atau bahkan ke 41.300. Jadi itu sangat layak diperhatikan. Untuk saat ini mungkin beberapa minggu ke depan saya akan ekspektasikan adanya pergerakan sideways di area sekitaran sini. Dan harganya harusnya akan breakout dari sideways ini di bulan September. Jadi bulan September itu sangat layak kita perhatikan. Kalau breakout-nya ke atas, maka ada potensi kita berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ke area sekitaran 55.000 ya. Tapi kalau nantinya breakout-nya ke bawah, artinya kita koreksinya ke 41.000. Jadi untuk saat ini memang kita akan lebih menunggu breakout-nya ke atas atau ke bawah. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk time frame weekly-nya. Sekarang saya akan coba perhatikan lagi di time frame daily-nya. Oke, di time frame daily sebenarnya kita bisa perhatikan kalau saat ini Bitcoin masih membentuk higher high dan higher low, yang artinya trennya masih dalam kondisi bullish. Ketika tren dalam kondisi bullish, maka probabilitas dia untuk melanjutkan kenaikannya itu cukup besar ya. Jadi, buat teman-teman yang ngikutin tren analisis harusnya masih mengekspektasikan adanya kenaikan. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan nantinya adalah trendline kuning ini dan juga area horizontal support yang ada di sini ya, yang warna hijau.
Nah, kalau harga udah jatuh di bawah area sana, maka trennya ada potensi bisa patah dan itu perlu diwaspadai. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bitcoin bisa close dengan daily candle di atas area 49.000 ya. Nah, kalau dia bisa lakukan ini dalam 1 atau 2 hari mendatang, maka ada potensi kita bisa break di atas area 50.000 dan melanjutkan kenaikannya ke 55.000. Jadi itu skenario bullish-nya buat Bitcoin kalau dia berhasil close di atas area 49.000 dalam beberapa hari mendatang. Jadi kurang lebih mungkin view saya buat Bitcoin seperti ini, akan lebih bijak ya kalau kita menunggu sampai terjadi breakout dari area merah ini. Oke, mungkin seperti itu saja pandangan saya buat Bitcoin. Selanjutnya mungkin saya akan kasih Bro Michael untuk berikan pandangannya untuk kondisi Bitcoin selanjutnya. Oke, Bro Michael mungkin bisa share screen-nya. Oke, thank you Bro Jackson atas share tentang Bitcoin-nya di bulan September. Nah, sebenarnya pandangan saya itu mengenai Bitcoin di bulan September tuh kurang lebih hampir sama dengan Bro Jackson. Tapi saya tuh lebih prefer Bitcoin akan koreksi di bulan September karena menurut data dari tahun-tahun sebelumnya di bulan September tuh Bitcoin memang closing-nya merah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini secara weekly, Bitcoin memang sudah break dari resisten sekitar 41.000. Dan kalau misalnya kita lihat secara daily, di sini juga impulsive wave-nya udah habis, udah sampai wave 5. Bisa kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya setelah adanya impulsive wave itu akan terjadi corrective wave, di mana ada 3 wave, yaitu wave A, wave D, wave B, dan wave C. Saya melihat ada potensi kemungkinan wave C akan berakhir di sekitar harga 41.000 sampai 42.000. Nah, kalau misalnya saya tarik Fibonacci time dari sini, low sini sampai di high sini. Nah, di sini akan ada potensi reversal di sekitar tanggal 29, di mana bisa jadi endingnya dari wave A. Dan kalau misalnya saya tarik trend base Fibonacci time, nah di sini kita juga bisa melihat ada tanggal 4 September di sini, di mana bisa berpotensi menjadi wave B-nya di sana. Dan kalau misalnya kita lihat apabila ini terjadi, maka Bitcoin akan lebih ke sideways menurun, dan ini akan mendukung kemungkinan Bitcoin akan ditutup merah di bulan September tahun 2021 ini. Dan sebenarnya correction wave ini memiliki banyak kemungkinan, tetapi pada umumnya setelah impulsive wave itu adalah seperti ini. Dan kemungkinan lain yang dapat terjadi itu misalkan terjadinya flat correction, di mana wave C itu akan hanya satu harga dengan wave A di harga ini, atau wave A akan lebih turun lagi di sekitar 41.000 dan wave C juga di sekitar 41.000. Nah, ini yang dinamakan dengan flat correction. Tetapi pada umumnya biasanya akan terjadi seperti begini. Itu saja yang bisa saya share, Bro Jackson, mengenai pergerakan harga Bitcoin di bulan September tahun 2021. Oke, jadi analisa Bro Michael ini kurang lebih mirip seperti analisa yang sering saya bagikan ya di video-video sebelumnya. Dan ya dia menggunakan metode Elliott Wave dan potentially mungkin bisa ke arah sana. Oke, jadi kita langsung saja ke pengumumannya. Saya sama Bro Michael ini ada rencana buat program yang namanya Trade the Plan ya, atau TTP. Nah, mungkin saya akan sedikit perkenalkan background Bro Michael ya. Jadi Bro Michael ini merupakan stock trader dan juga crypto trader ya. Nah, sekarang dia memang lebih aktif di pasar kripto, terutama di futures market. Jadi dia juga lumayan berpengalaman ya untuk memahami kondisi pasar kripto, terutama dalam spot trading dan futures trading. Nah, untuk programnya sendiri mungkin Bro Michael yang akan menjelaskan. Jadi program TTP ini atau program Trade the Plan ini bergerak di bawah Solgenhor. Nah, di sini kami akan menjadi signal trading provider di pasar kripto, khususnya di futures. Nah, ini bertujuan untuk dibagikan kepada teman-teman semua yang mungkin tidak memiliki waktu untuk screening pasar atau yang masih tidak berpengalaman dalam trading. Dan teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan kami mengenai masalah trading yang sedang kalian hadapi, seperti perkembangan portofolio, atau mungkin masalah sistem trading, dan lain sebagainya.
Dan kami sedang memberikan free trial selama 5 hari untuk 200 orang untuk memperkenalkan kalian semua kepada program TTP ini, Track the Plan. Dan cara bergabung untuk menjadi 200 orang ini sangatlah gampang. Kalian hanya perlu mengisi survei yang ada di link deskripsi. Jadi nanti kami akan memasukkan link survei ke deskripsi. Dan 200 orang pertama yang mengisi link survei tersebut akan join ke free trial TTP. Oke, jadi mungkin sedikit penambahan, kalau ada trading plan di spot market, kita juga akan bagikan ya, terutama kalau sentimennya lumayan positif, ya kita bisa bagikan juga. Nah, tapi majority mungkin kita akan lebih fokus ke futures market. Karena hanya di futures market baru kita bisa profit ketika marketnya up dan marketnya down. Oke, mungkin seperti itu saja. Ada penambahan lagi, Bro Michael? Dari saya sudah cukup, Bro Jackson. Oke, siap. Oke, sekian saja mungkin untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau join di channel Telegram saya, bisa langsung join, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk isi form yang ada di bawah. Dan sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.